Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan kali ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah sekretaris dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabar? Ahlan bik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di kesempatan kali ini Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Tapi Ustadz, sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan sudah masuk Ustadz di redaksi. Tapi ini pertanyaan perihal meminta nasihat Ustadz dari hamba Allah di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustadz, ahsanulilaikum. Bagaimanakah hukumnya andai kata pembagian harta waris tidak sesuai aturan Al-Quran Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio dan penanya di hari ini yang menanyakan cocok sekali buat pembuka acara ini ya. Apa hukumnya jika seseorang tidak membagi warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran? Sama juga kalau kita nanya, apa hukumnya seseorang menghitung zakat tidak sesuai dengan ketentuan Allah? Apa hukumnya orang haji nggak sesuai ketentuan syariat? Dan seterusnya ya. Tentu kalau berkaitan dengan harta akan berbeda dengan masalah ibadah. Menghitung waris tidak sesuai dengan syariat, bagaimana? Ya, jawaban sederhananya nggak berkah lah. Ya, tidak ada kebaikan di sana. Kalau nggak ada kebaikan, berarti yang terjadi adalah kerugian. Berarti akan terjadi keributan nanti di sana. Kenapa? Karena masalah waris ini hukmun syar'iyyun. Hukum syar'i yang wajib untuk diamalkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'addad hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Setelah Allah berbicara tentang masalah warisan,
Allah mengatakan, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas dalam hukum-hukum Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Tentu ayat ini berkaitan erat secara spesifik dengan pembagian waris. Berarti siapa yang tidak menghitung waris sesuai ketentuan syariat Allah, bisa jadi dia akan terancam dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat ini. Ya, berat ancamannya. Apalagi dia tidak membagi warisan dengan keyakinan bahwa pembagian syariat Islam ini tidak fair, ya, tidak sesuai dengan realita yang terjadi saat ini. Wah, ini lebih bahaya lagi, Pak. Ini jelas-jelas menolak hukum Allah ini. Ini bahaya ini. Ancamannya jelas-jelas neraka ini. Dia akan menolak hukum Allah dengan terang-terangan. Ya. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik pembahasan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, hidupnya terasa sempit, dan nanti di akhirat matanya dibutakan oleh Allah. Lihatlah jemaah, hidupnya terasa sempit karena dia membagi dan berpaling dari Al-Quran, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, dan oleh karena itu jemaah, kembalilah kita dalam pembagian waris, dalam penetapan hukum dalam segala hal. Kembalilah kepada Al-Quran, sunnah petunjuk Rasulullah SAW, seperti yang telah dicontohkan oleh para sahabat kita. Barakallahu fiikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Rashid di Banjarmasin, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rashid. Begini Ustaz ya, kalau seorang meninggal dunia gitu ya, meninggalkan seorang istri tapi tidak punya anak. Oke. Kemudian dari saudara-saudaranya, saudara sebapak gitu ya, saudara sebapak, karena orang tua dia itu, orang tua perempuannya itu orang ibunya dari yang meninggal ini, setelah meninggal menikah lagi, kemudian punya anak lagi, beberapa orang anak terdiri laki-laki dan perempuan. Kemudian meninggal lagi, menikah lagi, kemudian mempunyai anak lagi, beberapa orang terdiri laki-laki dan perempuan. Jadi yang meninggal tadi hanya mempunyai istri ya, tidak punya anak. Ini bagaimana untuk penyelesaian masalah warisnya? Sebentar Pak, pertanyaan Bapak ini ambigu Pak. Ambigu ini maksudnya bisa salah tafsir kitanya. Ya, ini yang mau dihitung warisan siapa Pak? Dari yang meninggal ini tadi. Ya, iya. Jadi ya. Yang meninggal ini siapa? Seseorang meninggal gitu ya. Seseorang ini siapa? Laki apa perempuan? Laki meninggal. Berarti yang meninggal suami. Meninggal suami, jadi meninggalkan istri tanpa anak gitu ya. Oke, seorang suami meninggal, sedangkan dia meninggalkan seorang istri tanpa anak. Terus anak seorang istri tapi tidak mempunyai anak. Gitu. Terus istrinya kawin lagi punya anak. Tidak punya anak gitu ya. Yang meninggal ini juga mempunyai saudara si ibu. Punya saudara seibu. Ya, beberapa orang saudaranya gitu ya. Seibu ini maksudnya siapa? Kandung? Saudara si ibu. Jadi bapaknya memang sama karena meninggal tadi ya. Meninggal ibunya dari yang meninggal tadi kan menikah lagi. Kemudian punya anak juga orang lagi. Jadi saudara sebapak gitu ya, bukan si ibu. Dia punya saudara seibu. Saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda gitu ya? Bukan, bapaknya yang sama, ibunya yang beda. Ya saudara sebapak namanya Pak. Bingung saya Pak. Saudara sebapak apa seibu?
saudara sebapak. Bapaknya sama, ibunya beda. Ya, betul. Atau ibunya sama, bapaknya beda? Bapaknya yang sama, ibunya beda karena ibunya meninggal tadi. Oh, iya. Jadi ada 3 istrinya gitu, setelah meninggal, menikah gitu ya. Nah, gitu. Jadi dari ini itu kan yang pertama itu hanya punya anak 1. Nanti dulu Pak, seorang suami meninggal, dia tidak punya anak, tapi suami ini punya saudara seayah, gitu. Ya, Berarti orang tuanya si suami ini yang menikah tadi itu yang Bapak ceritain itu. betul. Ah, ya ceritanya Bapak ribet ini Pak, jadinya bingung kitanya Pak akhirnya, mohon maaf Pak ya. Jadi istri seorang meninggal dan dia meninggalkan seorang istri dan saudara seayah gitu. Ya, Oke, terus siapa ahli warisnya dan berapa perhitungannya gitu Pak? ya. Saudara seayah ini laki perempuan? Saudara seayah ini ada yang laki-laki dan yang perempuan. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyain Pak? Saya tambahkan lagi, di antara saudara-saudara yang sebapak itu tadi sudah ada yang meninggal lebih duluan gitu ya. Nah, ketika si suami ini wafat, siapa yang masih hidup dari saudara seayahnya? Yang laki berapa, perempuan berapa yang masih hidup? Yang laki-laki yang masih hidup cuman 6. 6 cuman Pak ya, iya 6 terus. Terus yang perempuan ada 2. 2, yang saudara seayah nih. Iya, Seayahnya sama, ibunya yang beda-beda ya. betul Pak. Oke, yang lainnya berarti selain dari mereka sudah wafat. Ya, wafat lebih dulu daripada yang meninggal tadi. Berarti yang wafat bukan selain dari mereka ya, selain dari mereka ya. Ya. Oke, ya, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat pemirsa fatwa yang ingin telepon langsung, tolong disiapkan pertanyaannya yang jelas, ya, dengan menyebutkan yang jelas, biar kita tidak bingung menjawabnya dan tidak memakan waktu, sehingga bisa kita bagi dengan yang lainnya. Kalau kita salah paham, akhirnya jawabannya bisa beda nanti ya. Jadi seseorang wafat memiliki istri dan saudara seayah. Ya, ada laki, ada perempuan. Yang masih hidup 6, yang laki, perempuannya 2. Bagaimana perhitungannya? Ini perhitungannya si istri dapat 1/4, ya. Si istrinya dapat 1/4, sisanya 3/4-nya dibagi kepada saudara-saudara kandungnya yang masih hidup. Adapun yang meninggal duluan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ya, adapun yang meninggal duluan tidak mendapatkan warisan sama sekali. Jadi sisanya 3/4-nya dibagi kepada saudara seayah yang masih hidup. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ya, barakallahu fiik. Pak Rashid di Banjarmasin. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Rashid di Banjarmasin, semoga bisa difahami. Jadi bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari hamba Allah di Cimahi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Nenek kakek meninggal tahun 2007 dan meninggalkan sebuah rumah. 3 anak laki-laki, 6 anak perempuan. 4 diantaranya sudah meninggal 4 tahun ini. Nenek berwasiat agar rumah jangan dijual sehingga paman dan tante tidak ingin rumah dijual atau dibagikan ke ahli waris. Namun saat ini kondisi rumah rusak dan sebagian cucu-cucu dibebankan untuk membayar iuran per bulan untuk perbaikan. Bagaimana hukum iuran ini? Apa yang sebaiknya saya lakukan dengan cucu? Apa yang terbaik untuk warisan ini Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, terima kasih kepada penanya yang di Cimahi nanya apa yang seharusnya dilakukan dengan warisan ini. Jawabannya dijual, itu yang terbaik. Kenapa? Karena pesan dari
orang tua dulu itu tidak bisa dilaksanakan sebetulnya. Ini rumah induk nggak boleh dijual ya, nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena rumah ini sudah menjadi milik para ahli waris. Jadi ahli warislah yang berhak untuk menentukan dijual atau tidak. Ya, jadi kalau nanya mana yang lebih baik dijual. Lalu mereka yang punya hak bisa diberikan haknya sehingga kita tidak menunda dan menahan haknya orang lain. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya hamba Allah di Cimahi, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan, kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Foto TV, Assalamualaikum. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan hamba Allah di Pekanbaru, Ibu ya. Iya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mau menanyakan begini, Ustaz. Kakek saya dulu beli tanah, itu tanah perumahan, dan dia kawin dengan nenek saya yang sudah punya anak duluan 2 orang, dan kebetulan ibu saya yang anak kandungnya ada adik 1 lagi. Itu cerita yang dulunya. Jadi ada saudara ibu saya nih 4 orang, 1 ibu dan 1 sebapak seibu. Kakek saya ini membeli tanah dulu, jadi sekarang jadi perumahan. Yang itu pembagian yang lama saya nggak tahu bagaimana kakek saya itu. Tapi yang sekarang kejadiannya adalah tante saya ini, berarti dia kan sekarang ini punya tanah yang di rumah itu dibangun oleh saudara saya rumahnya. Tapi tanah adalah atas nama bapak dia dengan bapak ibu saya, jadi kakek saya gitu. Yang saya mau pertanyakan, seandainya tante saya ini meninggal karena dia tidak punya suami, tidak punya anak, dan kehidupannya kami yang membantu, bagaimana pembagian dari tanah ini, Pak Ustadz? Jadi tanah itu milik siapa sebetulnya Ibu? Kakek. Kakek ya? Ya. Milik kakek. Sedangkan yang Ibu tanyakan, Ibu ini itu anak dari kakek nenek atau bawaan dari nenek? Anak kandung kakek nenek. Jadi anak kandung kakek nenek. Sedangkan tanahnya milik kakek nenek gitu ya? Ya, tanahnya milik kakek. ya, dan dia punya anak, 1 tante saya, 1 ibu saya. Berarti pernikahan kakek nenek adalah punya 2 anak. Nenek udah punya anak 2 yang perempuan sebelumnya. Ya, perempuan 2-duanya. Yang pernikahan dengan kakek nenek berapa anaknya? 2 saja. 2 saja. Ibunya ya. Ibunya ibu sama 1 lagi perempuan juga. Ya. Oh, perempuan semua ini ceritanya. Ya, ibu saya sudah meninggal, jadi sekarang ada tante yang tidak punya anak sama sekali, kehidupannya kami yang menanggung. Yang saya pertanyakan, kalau tante saya ini meninggal, bagaimana status tanah itu, cara pembagiannya, atau bagaimana baiknya? Dan sekarang tanah itu dibangun rumah yang dihuni oleh tante saya. Ya, paham. Jadi tanahnya kan milik kakek kan ya? Ya. Ya, makasih Ibu. Ya, itu aja. Jadi jalan keluarnya seandainya tante itu masih hidup sekarang, Pak Ustadz, dan kami yang membiayai. Jadi supaya jelas nanti bagaimana kami harus melakukan tanah yang hasil dari pembelian kakek dulu dan dibangun oleh adik saya rumahnya yang dihuni oleh tante saya itu. Tante saya tidak punya anak. Itu aja. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Ibu penanya di Pekanbaru, inilah satu pelajaran berarti buat kita jamaah ya. Kalau warisan nggak dibagi-bagi kelamaan, ini jadinya ruwet begini jamaah. Bukan ruwet sih ya, untuk mengurai kembali akhirnya. Seperti ini. Jadi ini status tanah milik kakek dari si penanya. Sekarang dihuni oleh anak dari si kakek ini salah satunya. Jadi jika anak ini wafat, tanah ini dibagi ke siapa? Dibagi ke ahli warisnya si kakek. Nah dibagi kepada ahli warisnya kakek. Siapa ahli waris kakek? Ahli waris kakek pertama
2 anak perempuan. Ya kita harus tahu mana yang lebih dulu wafat, kakek apa neneknya. Si kakek, kita pakai bahasa kakek nenek ya, ikut si penanya. Kita perlu nanya lagi, ini lupa juga saya nanyain, ya siapa yang meninggal lebih dulu, si kakeknya atau neneknya? Kan gitu ya, si kakek atau nenek. Kalau yang wafat lebih dulu adalah kakek, berarti ahli warisnya satu adalah istrinya, kemudian 2 anak perempuannya, ya 2 anak perempuannya, kemudian saudara kandung si kakek ini. Nah cari itu saudara kandung si kakek sekarang. Ya saudara kandung si kakek ini. Ya kan? Kalau yang meninggal lebih dulu itu istrinya, istri si kakek ini meninggal lebih dulu, berarti ahli warisnya adalah 2 anak perempuan ini sama saudara kandung si kakek ini. Nah, jika dalam kemungkinan yang pertama, yang meninggal lebih dulu adalah si kakek, berarti ahli warisnya istrinya, 2 anak perempuan sama saudara kandung. Si istri dalam hal ini dapat 1/8, 2 anak perempuannya 2/3, ya. Kemudian saudara kandungnya sisanya. Ya, sisanya Anda harus cari ini. Adapun 2 anak bawaan dari si ibu ini, dia tidak dapat warisan dari si kakek. Kemudian si ibu ini, si istri ini dapat 1/8. Buat siapa? Buat ahli waris dari si istri. Siapa ahli waris si istri? Pertama, ahli waris si istri adalah 4 anaknya. 2 anak bawaan dia sebelum menikah dengan kakek, 2 anak dari pernikahan dia dengan suaminya yang sekarang, 4 jatuhnya. Kemudian saudara kandung dari si istri. Nah lo kan panjang, Anda harus urai, makanya kelamaan jadi ribet akhirnya nyarinya kan. Nah begini jamaah. Nah, tapi kalau kemungkinan yang kedua, bahwa si istri meninggal lebih dulu, maka ahli warisnya 2 anaknya ini, yaitu dapat 2/3, sisanya diberikan kepada saudara kandung dari si kakek ini. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ini kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Abu Muhammad di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, masalah warisan. Manakah yang lebih besar pahalanya antara seseorang menghibahkan hartanya saat masih sehat atau membiarkan hartanya tersebut sampai dia meninggal? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, ini 2 hal yang berbeda, yang tidak bisa ditanya mana yang lebih baik. Hibah itu bisa terjadi karena kebutuhan mungkin. Ya, seorang tua bisa memberikan hibah kepada anaknya dengan catatan dia bisa adil. Nah, kita bisa membuat sebuah perbandingan mana yang lebih baik ketika si ayah ini tidak memiliki harta yang lebih. Contoh, hartanya si ayah ya punya kekayaan, tetapi kalau harus menghibahkan kepada anaknya dengan persyaratan hibah itu harus adil. Sedangkan anaknya ada 4, ada 5. Dia ingin membelikan rumah kepada anaknya umpama, maka dia harus membelikan rumah kepada 4 semua anaknya itu. Ingin beliin tanah, ya 4-4-nya dikasih tanah, atau 5 anaknya kasih tanah semua. Oh ngasih modal, berarti semuanya harus Anda kasih duit. Beliin emas, mobil, ya berarti semuanya harus Anda kasih. Itulah keadilan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Wah kalau semuanya duit saya nggak muat Ustadz, nggak cukup Ustadz. Kalau untuk diberikan semua anak saya, kalau salah satu cukup, tidak boleh kepada salah satunya, yang lain tidak. Ya, tidak boleh hukumnya. Terus bagaimana saat ini, saat dalam kondisi seperti ini, tentu Anda biarkan saja harta Anda nanti akan menjadi warisan buat anak-anak Anda, sehingga dibagi sesuai syariat Islam. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Baik, kita berikan kesempatan kembali pada penelpon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana?
Dari Pak Ali dari Oh, Medan. Masya Allah. Pak Ali suaranya. Hafal Ustaz suara Masya Allah. Apa Baik, Ustaz. suaranya? Nah, silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ali. Ini begini Ustaz. Ada pemilih. Ada apa? Ya, pemilih. Oh, family ya. Ya, pemilih. Jadi dia pertama-tama dia kawin. Hmm. Ada mempunyai anak laki-laki 2, perempuan 1. Hmm. Jadi entah gimana, rupanya dia kawin lagi. Jadi berarti 2 istrinya kan? Oke. Ya istri yang tua tadi 2 laki-laki 1 perempuan. Istri yang muda Hmm. 1 laki-laki 2 perempuan. Mau kebalik. Iya terbalik. Oke. Tidak berapa lama kemudian Kawin lagi. bukan. Pak Ali ketawa juga. Terus Pak Ali. Nah, berapa lama kemudian ini yang suaminya meninggal. Oke. Nah, jadi tinggallah istrinya 2. Bagaimana cara pembagian hartanya itu Ustaz? Istrinya yang kalau saya nggak salah ingat, kalau dia ada nggak ada anak, seperenam ya Ustaz ya? 1/8. 1/8 ya. Jadi apakah rupa dari cara pembagian itu bagaimana Ustaz? Tolong Ustaz. Makasih. Iya. Makasih Pak Ali di Medan. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Berarti seseorang wafat, dia memiliki 2 orang istri dan memiliki berapa nih? Anak lakinya 3, perempuannya 3. Nah, jadi seseorang wafat memiliki 2 istri, ya, memiliki 2 istri dan memiliki 6 anak. 3 laki, 3 perempuan. 6 anak ini berasal dari 2 istri digabung jadi 1. Kenapa? Karena 6-6-nya anak dari si ayah ini, si bapak ini. Jadi digabung jadi 1. Oke, lalu bagaimana pembagiannya? Si 2 orang istri mendapatkan 1/8. Bukan masing-masing 1/8, tetapi 1/8 dibagi 2. Jadi 1/8 dibagi 2. Umpama hartanya 1 miliar. 1/8 dari 1 miliar 125 juta. Nah, 125 juta ini yang dibagi 2. Bukan masing-masing 125 juta, bukan. Jadi 125 juta dibagi 2. Ya, sisanya baru diberikan kepada 6 orang anak. Laki-laki 2 bagian, perempuannya 1 bagian. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami jawabannya. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Budi Setiawan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Taib, kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada penelpon yang sudah masuk. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Nah, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak Irfan di Padang, silakan Bapak. Ya, ini mau tanya Ustaz. Seandainya ada di antara ahli waris yang dia mereka ini mewarisi tanah, tapi ada di antara mereka yang nggak setuju atau menolak untuk menjual tanah. Nah, sementara ahli waris yang lainnya ingin menjual tanah itu karena butuh uang gitu Ustaz. Nah, pertanyaannya, ahli waris yang menolak atau yang nggak setuju ini salah nggak Ustaz? Salah Mas, salah lah udah. Iya. Salah udah gitu. Kenapa? Saya pinjem barang ke Uda, saya pegang. Kemudian Uda mengambil tuh barang. Nizar, ini barangnya saya ambil. Boleh nggak saya tahan barangnya Uda? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Begitulah dalam waris, ya. Ahli warisnya ada 5. 2 orang mau ngambil haknya, yang 3 nggak mau, nggak usah dijual lah. Yang 2 butuh, maka yang 3 tidak boleh menghalangi yang 2. Kenapa? Yang 2 ini punya hak di situ, ini haknya dia, duitnya dia di situ. Dia berhak untuk mengambil duitnya kapan dia mau.
Sedangkan yang lain ini kalau menghalang-halangi dia zalim nanti. Iya. Ya, nggak boleh duitnya bukan duitnya dia kok dihalang-halangi, bukan hartanya dia kok dihalang-halangi, nggak boleh dia menghalang-halangi, gitu. Dia harus memberikan haknya mereka yang membutuhkan itu. Ya. Ya. Jadi karena dalam hal tanah ini kan untuk menjualnya itu harus persetujuan semuanya gitu, Ustaz. Ada nggak solusi yang syar'i? Ya solusinya yang menahan ini harus lapang dada. Dia nggak berhak untuk menahan. Dia nggak berhak menahan, nggak berhak melarang. Dia harus merelakan tanah ini dijual karena bukan punya dia. Punya dia hanya sekian persen saja. Sisanya milik ahli waris yang lain, tidak berhak dia untuk melarang. Jadi dia harus ikut tanda tangan persetujuan penjualan itu. Harus dalam syariat Islam. Kalau tidak, dia nanti terkena kezaliman, zalim, dosa dia. Iya baik. Ya, dinasehatilah pelan-pelan. Ya baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Irfan di Padang. Semoga Allah mudahkan urusannya. Bisa kita bacakan pertanyaan lanjutan tadi dari Budi Setiawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, wasiat pensiun. Saudara Ana adalah pensiunan asabri dan telah meninggal dunia. Negara memberikan biaya pemakaman, uang duka cita yang dibayarkan oleh negara tertulis dalam peraturan. Lalu ada pensiun terusan untuk ahli waris di mana dalam peraturan manfaat pensiun ini diambil dari peserta. Untuk peserta 4,5% dari gaji dan selanjutnya dalam peraturan selanjutnya iuran tersebut milik peserta yang dikuasai negara. Apakah ini termasuk harta warisan ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Pertanyaan masalah uang pensiun ini sering terulang-ulang ya, tidak ada masalah. Uang pensiun ini termasuk uang warisan. Ya, jelas uang pensiun ini adalah uang warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris. Kenapa? Karena uang pensiun ini adalah jerih payah pewaris semasa dia masih hidup. Itu jerih payah dia, itu pekerjaan dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang disisihkan oleh negara untuk diberikan kepada dia ketika dia sudah masa tidak aktif kembali. Nah, jadi itu jerih payah dia. Ketika yang bersangkutan wafat, berarti itu adalah uang warisan. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Kita berikan pertanyaan, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk kembali. Fatwa TV, Assalamualaikum. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz. Oh iya, silakan Ibu. Tadi pertanyaan saya Pak Ustadz itu yang mengenai kakek punya anak pembagian namun tadi itu. Ya. Yang sekarang itu kalau yang pembagian yang menurut Ustadz tadi itu udah kejadiannya lama, saya masih kecil atau masih bayi lah gitu. Tapi yang sekarang yang saya pertanyakan hak dari tante saya itu Pak Ustadz, tanah dari tante saya itu, karena saya sekarang yang ada dan hidup, maksud saya zaman sekarang saya dah belajar, dah tahu banyak gitu. Hak tante saya itu bagaimana pembagiannya tanah itu, karena tanah itu cuma sedikit jadinya, karena satu perumahan bagi-bagi gitu kan, udah ada hak orang lain. Ibu, makanya saya nanya tadi, tanah yang dihuni tante Anda itu milik siapa? Kakek. Milik kakek, berarti tante Anda menghuni tanah yang bukan milik dia. Iya, tapi kan dia dapat bagian dari sana juga Pak Ustadz. Berarti ibu ini salah pertanyaan. Pertanyaan ibu salah. Seharusnya ibu nanyanya gini, saya punya tante, dia punya tanah. Kalau dia nggak punya anak, kalau dia wafat, itu tanahnya buat siapa? Harusnya ibu nanyanya begitu. Salah pertanyaan ibu, salah pertanyaan, nanti jawabannya juga tidak sesuai dengan ibu mau, karena ibu yang salah bertanya.
Ya. Tadi itu cerita lamanya saya terus. Iya, jadi saya paham. Berarti itu tanah dulunya dari kakek. Terus tanah itu sekarang menjadi haknya tante Anda. Kan gitu kan? Terus tantenya nanti kalau meninggal itu tanah buat siapa? Maksud ibu itu kan? Betul. Iya lah, kalau pertanyaan ibu tadi di depan bukan ini. Ketika saya nanya tanah milik siapa, ibu milik kakek. Ya begitu perhitungannya seperti yang saya jelaskan. Ya betul. Ya udah paham saya ibu, paham. Baik, cukup ibu ya. Ya itu aja. Jadi yang haknya kan Ya paham ibu. Baik. yang dia pegang sekarang ini jatuh kemana? Ibu saya udah meninggal, saudara dia. Oke, sebentar Bu. Saudara kandung yang meninggal ini berarti cuma satu, ibu Anda aja. Ya. Siapa yang lebih berarti ibu Anda meninggal lebih dulu. Ya. Berarti dia ini sekarang sendirian. Ya, tante saya sendirian yang menjaga yang punya hak tanah itu, gitulah kasarnya, Ustaz. Nah, ya. Dia punya ponakan-ponakan berarti. Iya, yang membiayai kehidupannya ponakannya. Ponakan dari saudara kandung perempuan. Betul. Oke. Ya, Ibu, terima kasih, Ibu. Ya, jadi haknya tuh sekarang mau diapain, karena saya takut, karena saya tahu nanti saya salah apakah tanah itu mau diapakan segala macam. Jadi kalau bisa saya ngomong dengan saudara yang lain, bagaimana jalan keluar dari Ustaz, itu akan saya sampaikan ke saudara. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Jazakallah khairan ibu sudah menelpon di Fatwa TV. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Itulah pentingnya berhati-hati dalam bertanya ya. Jadi kasus ibu ini kasus yang unik memang. Jadi seseorang, kita anggap saja si fulan wafat, dia sudah tidak punya saudara kandung sama sekali, tidak punya pula saudara seayah, nggak ada, saudara si ibu nggak ada. Ya kan, kalau yang bawaan tadi itu kan jatuhnya saudara tiri, ya kan, tidak ada ikatan nasab apa-apa sama dirinya. Jadi dia sudah tidak punya saudara siapapun tidak punya saudara dia. Jadi tinggal semata wayang dia. Kemudian saudara dia yang dulu pun perempuan juga. Nah, berarti ini yang disebut oleh para ulama, tidak ada lagi yang namanya ashabul furud. Yaitu yang sering kita bahas dalam kajian ini, sudah tidak ada lagi ahli waris dia. Tetapi yang ada hanyalah ahli waris yang disebut dengan istilah dzawul arham, yaitu seseorang keluarga yang berasal dari jalur perempuan. Nah, jadi mereka keluarga yang berasal dari jalur perempuan. Sebetulnya mereka bukan ahli waris dari kalangan ashabul furud, istilah ilmiahnya begitu. Dia bukan ahli waris dari jalur sini. Tapi ketika ashabul furud ini tidak ada sama sekali, maka yang menduduki posisinya adalah dzawul arham, yaitu mereka yang berasal dari jalur perempuan. Jadi simpelnya, siapa ahli warisnya ibu ini jika nanti di kemudian hari beliau wafat? Ahli warisnya adalah ponakan-ponakan dia dari saudara kandung perempuan, yang dalam hal ini adalah saudara, yaitu ibu si penanya ini dan saudara-saudara kandungnya saja. Barakallahu fiik. Insyaallah, tayyib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya ibu hamba Allah di Pekanbaru, semoga bisa difahami. Tapi masih ada beberapa waktu, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Satu mungkin ya. 6, satu pertanyaan lagi dari Ummu Rafi di Kota Binjai, Sumatera Utara. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Nizar. Seorang laki-laki misal berinisial A wafat terlebih dahulu dari ayah kandungnya. Kemudian beberapa tahun ayah kandungnya tersebut wafat. Pertanyaannya, apakah anak-anak si A, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tetap mendapatkan warisan dari kakeknya tersebut, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Seorang ayah meninggal dan ayah ini memiliki anak yang wafat lebih dulu. Pertanyaannya, apakah anak-anak dari si anak yang wafat lebih dulu, dalam hal ini adalah cucu dari si pewaris ini, dapat warisan? Bisa iya, bisa tidak. Jika si pewaris ini tidak memiliki anak laki-laki lagi,
yang tersisa adalah anak perempuan saja, maka cucu-cucunya ini mendapatkan warisan. Jika si pewaris ini memiliki anak laki-laki, masih memiliki anak laki-laki, maka cucu-cucunya ini gugur karena ada anak laki-laki yang lebih dekat dibanding dengan cucu. Ya, ada anak laki-laki yang lebih dekat dibanding dengan cucu. Ya, barakallahu fiik, itu jawabannya. Masyaallah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Rafi, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmu. Allah barik fik. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan kembali, bagi Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa buka website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata.